Halo, selamat pagi atau selamat siang, Sir Wisnu. Perkenalkan, nama saya David Himawan dengan NIM 19220016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya di mata kuliah Manajemen Destinasi. Jadi berikut ini ada materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada destinasi seperti pengertian dan lain-lain. Lalu ada perencanaan pariwisata dan juga dampak sosial ekonomi atau dampak sosioekonomi. Jadi pertama-tama kita memulai dengan definisi dari destinasi. Apa sih itu destinasi? Banyak sekali yang masih bingung tentang arti dari destinasi itu. Ada yang bilang destinasi adalah sebuah taman hiburan. Ada juga yang menyebutkan bahwa destinasi merupakan candi Borobudur. Ada juga yang menyebutkan bahwa suatu destinasi adalah sebuah museum. Jadi sebenarnya destinasi itu apa sih? Jadi destinasi pada dasarnya adalah sebuah kawasan atau daerah yang akan dituju oleh para wisatawan atau pendatang. Lalu ada menurut para ahli, yaitu menurut Hadinoto pada tahun 1996, destinasi merupakan sebuah kawasan spesifik yang dipilih oleh seorang pengunjung di mana dia dapat tinggal selama beberapa waktu tertentu. Jadi destinasi pada dasarnya merupakan sebuah daerah atau kawasan seperti kota, negara, atau desa yang dijadikan sebagai tujuan wisata yang akan dituju dan akan ditinggali sementara oleh wisatawan selama beberapa waktu tertentu. Contohnya adalah kota Surabaya, kota Yogyakarta, Thailand, dan juga Malaysia. Lalu di dalam suatu destinasi juga terdapat komponen-komponen pariwisata yang dapat menunjang pengalaman wisatawan. Contohnya itu adalah seperti attraction, activities, accommodation, amenities, ancillary, dan juga accessibility. Lalu kita membahas topik kedua, itu perencanaan pariwisata. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu perencanaan pariwisata. Jadi perencanaan pada dasarnya terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti perencanaan belanja harian, perencanaan keuangan, hingga perencanaan pariwisata. Lalu menurut Frank So dan juga Judith Getzels, perencanaan adalah sebuah proses yang menghasilkan penyampaian sebuah gagasan untuk menyiapkan kondisi masa depan atau getting from here to there. Maka perencanaan dapat dikatakan sebagai sebuah upaya untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah saat ini dan kedepannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Lalu ada menurut Gates, perencanaan pariwisata yaitu a process based on research and evaluation which seeks to optimize the potential contribution of tourism to human welfare and environmental quality. Maka dari itu tujuan dari perencanaan pariwisata adalah untuk meningkatkan kepuasan wisatawan, lalu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga melakukan pelestarian lingkungan. Lalu ada alasan mengapa perencanaan pariwisata dilakukan. Pariwisata bisa saja memberikan dampak negatif kepada sumber daya alam, budaya lokal, dan juga infrastruktur suatu destinasi pariwisata. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan perencanaan pariwisata yang baik dan dengan matang agar sumber daya di atas tersebut tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Maka dari itu ada beberapa alasan mengapa perencanaan pariwisata itu penting dilakukan, yaitu yang pertama untuk melakukan peningkatan ekonomi. Nah, dengan adanya perencanaan pariwisata yang baik, hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu destinasi. Selain itu juga hal tersebut juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi terhadap sumber daya yang ada, seperti peternakan sapi yang dapat menerima masukan tambahan di luar penjualan produk susunya melalui belajar memerah susu. Lalu berikutnya memberikan dampak ganda pada sektor lain, itu melalui perencanaan pariwisata yang baik. Hal ini tidak hanya berdampak pada kepariwisataan di destinasi tersebut, namun juga bisa saja terhadap produk lokal di destinasi tersebut, seperti produk pertanian dan produk industri lokal seperti mebel, cenderamata, dan sebagainya. Lalu berikutnya ada meningkatkan pendapatan nasional dan daerah yang berguna untuk membangun dan memelihara infrastruktur daerah. Dengan adanya perencanaan pariwisata di suatu destinasi yang matang dan terlaksana dengan baik,
maka otomatis perputaran ekonomi di destinasi tersebut juga akan meningkat, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional yang memungkinkan destinasi tersebut untuk melakukan pengembangan kualitas destinasi. Lalu ada membuka lapangan kerja yang luas dan tidak terbatas pada tuntutan pendidikan formal yang tinggi, pendidikan formal tinggi. Nah, saat akan melakukan perencanaan pariwisata di suatu daerah yang akan dijadikan sebagai destinasi pariwisata adalah daerah milik masyarakat lokal setempat. Nah, sehingga jangan sampai ketika akan menggunakan daerah mereka tidak mendapatkan manfaat dari pariwisata. Sehingga perencanaan pariwisata yang baik tentu akan melibatkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata dan memberikan mereka manfaat dari industri pariwisata seperti tersedianya pekerjaan, peluang bisnis maupun pelestarian budaya mereka. Lalu ada melestarikan aset daerah yang merupakan daya tarik wisata yang harus dijaga keberlanjutannya. Aset daerah milik suatu destinasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga karena merupakan daya tarik bagi suatu destinasi pariwisata, sehingga melalui perencanaan pariwisata yang matang dan terencana diharapkan perencanaan tersebut dapat menjaga aset daerah yang menjadi daya tarik wisata bagi destinasi tersebut. Lalu ada aspek dalam perencanaan pariwisata, itu ada tujuan pariwisata, yaitu kita mengidentifikasi tujuan utama dari pariwisata, apakah untuk meningkatkan ekonomi lokal, melestarikan budaya, atau meningkatkan pemahaman lintas budaya. Lalu berikutnya ada analisis destinasi. Kita harus memahami potensi sumber daya alam, budaya, dan infrastruktur sebuah destinasi. Lalu ada keberlanjutan, yaitu mempertimbangkan aspek keberlanjutan termasuk perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan juga pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Lalu ada manajemen risiko, yaitu kita mengenali potensi risiko seperti bencana alam, konflik, atau perubahan kebijakan, dan rencanakan strategi manajemen risiko. Lalu ada kebijakan dan regulasi, yaitu kita memahami kebijakan dan regulasi yang berlaku di tingkat lokal, nasional, maupun internasional yang dapat mempengaruhi perencanaan dalam pengembangan pariwisata. Lalu ada penilaian dampak lingkungan, yaitu kita melakukan penilaian dampak lingkungan untuk mengevaluasi konsekuensi potensial dari proyek pariwisata. Dan yang terakhir dari tahap penyusunan perencanaan pariwisata, yaitu perencanaan pariwisata pada dasarnya tidak mudah untuk dilakukan dikarenakan banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi. WTO atau World Tourism Organization memberikan panduan umum penyusunan pariwisata yang terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pertama itu tahap persiapan yang memerlukan pernyataan yang jelas dalam kerangka acuan kerja atau KAK yang disiapkan oleh pemberi tugas. Dalam penyusunan KAK diperlukan pandangan luas dari berbagai disiplin ilmu seperti perencanaan fisik, pemasaran, ekonomi, lingkungan, sosiologi, dan juga infrastruktur. Lalu berikutnya ada tahap menentukan tujuan dan sasaran, yaitu memerlukan masukan dari berbagai pihak. Pernyataan yang dibuat harus mencerminkan keseimbangan pembangunan yang dapat menjawab isu ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Lalu berikutnya ada tahap survei, yaitu dilakukan melalui pengamatan atas pola perjalanan, pasar potensial, fasilitas saat ini, tata guna lahan, situasi ekonomi, situasi sosial, sumber daya alam, budaya, beserta kebijakan. Lalu ada tahap analisis dan sintesis, dibuat atas pernyataan tujuan dan sasaran. Lalu ada studi permintaan dan penawaran serta peluang dan kendala. Tahap ini menghasilkan kesimpulan atas kebutuhan atraksi dan jasa serta menyampaikan pula isu mengenai kapasitas wilayah. Lalu ada tahap formulasi dan rencana, merupakan tahap akhir dan yang menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di sini diperlukan pula integrasi dengan perencanaan lain seperti perencanaan tata ruang dan sektoral. Lalu topik ketiga adalah dampak sosioekonomi. Itu pertama ada dampak perspektif sosial ekonomi. Di semua jenis daerah, pariwisata biasanya hanya salah satu agen perubahan sosial ekonomi. Pariwisata dapat dan memang membawa perubahan sosial ekonomi dan biasanya sengaja untuk dikembangkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan
melalui pariwisata, perbaikan sosial dapat dilakukan karena masing-masing daerah memiliki keunikan sosial ekonomi, di mana pariwisata juga memiliki karakteristiknya sendiri. Maka penting untuk memahami jenis-jenis dampak dan kebijakan tertentu serta langkah-langkah khusus yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif. Lalu ada dampak positif sosioekonomi. Yang pertama itu ada ekonomi meningkat. Manfaat ekonomi langsung meliputi penyediaan lapangan kerja, pendapatan, dan devisa yang mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dan pembangunan ekonomi nasional dan daerah secara keseluruhan. Lalu ada kebanggaan budaya. Pariwisata daerah dapat membantu menjaga budaya identitas kelompok budaya minoritas yang jika tidak dilakukan mungkin akan tenggelam oleh bangsa budaya dominan. Pengakuan politik bahwa budaya minoritas penting untuk dipertahankan. Lalu ada dampak negatif sosioekonomi. Yang pertama itu ada kehilangan potensi ekonomi. Hal ini dapat terjadi jika banyak fasilitas wisata yang dimiliki dan dikelola oleh pihak luar. Fasilitas wisatanya dan layanan yang dimiliki dikelola oleh hanya segelintir orang-orang lokal dan keluarga yang menerima manfaat ekonomi secara minim. Lalu hilangnya kepadatan, yaitu jika terjadi itu fasilitas dan kepadatan terhadap fasilitas itu, maka penduduk itu akan menjadi jengkel dan benci terhadap pariwisata karena overcrowded. Lalu ada budaya asli lokal yang terancam, yaitu komersialisasi berlebihan dan hilangnya keaslian seni dan kerajinan tradisional. Lalu ada adat istiadat, akhir upacara lagu country jika sudah berakhir maka akan dimodifikasi sesuai dengan permintaan wisatawan. Lalu ada kebijakan sosioekonomi dan pengendalian dampak. Untuk alasan sosial ekonomi dan lingkungan, penting untuk mengembangkan pariwisata secara bertahap sehingga penduduk lokal memiliki waktu yang cukup untuk mengadopsi, memahami, dan juga berpartisipasi, sehingga pemerintah dapat merencanakan perencanaan dengan baik. Untuk menggunakan pariwisata sebagai alat mengkonservasi dan revitalisasi budaya, seharusnya difokuskan pada sumber daya budaya di daerah tersebut. Melalui kebijakan, pariwisata dapat mendukung dalam pelestarian situs arkeologi dan sejarah, hingga perluasan tarian tradisional, musik, kerajinan tangan di daerah tersebut. Untuk alasan ekonomi, kebijakan dasarnya adalah mengintegrasikan pariwisata per tingkatan apapun, entah itu untuk di skala internasional maupun regional, melalui teknik seperti memaksimalkan lapangan kerja lokal, mendorong manajemen dan kepemilikan fasilitas lokal, memaksimalkan layanan fasilitas secara sejauh mungkin. Lalu ada penilaian dampak sosioekonomi. Kegiatan pariwisata bisa saja memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sosial ekonomi, tetapi dengan melakukan beberapa tindakan khusus, dampak negatif dapat dikurangi dan memperkuat dampak positif. Yaitu pertama, itu menjaga keaslian dari budaya lokal seperti tarian, musik, ataupun pertunjukan drama, seni, meskipun budaya tersebut bisa saja dikembangkan lebih lanjut. Lalu memastikan bahwa penduduk lokal memiliki akses yang mudah ke tempat wisata, fasilitas, dan layanan, termasuk juga mengurangi biaya masuk bagi penduduk jika sesuai. Lalu memberikan pelatihan untuk penduduk lokal agar mereka dapat bekerja di berbagai sektor pariwisata dengan tujuan meningkatkan ekonomi lokal, lalu mengurangi jumlah pekerja migran ke daerah tersebut. Lalu yang terakhir adalah melakukan pengawasan ketat terhadap narkoba, kriminalitas, dan hal negatif lainnya yang bisa saja mengancam keberlangsungan kegiatan pariwisata di destinasi tersebut. Sekian, mungkin itu saja dari presentasi saya. Bila ada kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya.
Sekian dari presentasi saya, terima kasih.